Wan nasihah li waliyil amr, berbuat baik kepada pemimpin. Pemimpin ini siapa? Pemimpin ini bisa pemerintah, bisa para ulama. Kalau pemerintah, rakyat itu tidak baik merongrong ke kekuasaan pemerintahan yang sah, itu gak baik. Kalau sudah selesai pemilu ya selesai. Walaupun itu curang gak curang kita gak tahu. Mengapa? Kalau diteruskan ribut, gak bagus. Yang penting 5 tahun ke depan kita siapkan siapa yang akan kita pilih lagi. Kira-kira begitu. Ini namanya Islam Ahlus Sunnah wal. Sekarang ini ada kelompok yang terus melakukan perlawanan kepada pemerintah. Siapa? Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini karena memang sikap politiknya di mana-mana melawan pemerintahan. Sementara kan di dalam hadis ini, kalau orang ingin dijaga hatinya agar tidak tergelincir, berbuat baik kepada pemimpin. Hizbut Tahrir tak berbuat baik pada pemimpin, maka apa? Hizbut Tahrir ini hatinya terpeleset, tergelincir. Mengapa tergelincir? Hizbut Tahrir ini punya akidah-akidah, ajaran-ajaran yang menyimpang dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di mana-mana di Duma ini ada Hizbut Tahrir, katanya cuma diam-diam. Yang paling ramai di Pekanbaru, paling ramai di sana. Apa akidahnya Hizbut Tahrir? Hizbut Tahrir ini diantara akidahnya tidak beriman kepada qada qadar, tidak beriman kepada takdir Allah. Karena gak beriman pada takdir Allah, melawan terus. Ini pemerintah ini bahaya. Ini pemerintah ini takdir dari Allah. Kenapa yang jadi presiden dan wakil presiden kita sekarang Pak Jokowi sama Kiai Ma'ruf? Takdir dari Allah. Kita ini nggak tahu, kok tahu-tahu terpilih. Bagi orang yang tidak milih beliau, bagi orang yang milih beliau, ya itu memang pilihan, ya begitulah. Semuanya adalah Hizbut Tahrir nggak percaya pada takdir. Kalau nggak percaya pada takdir ini bahaya. Berarti termasuk aliran sesat, aliran menyimpang, keluar dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbuatan manusia disengaja atau tidak sengaja adalah ciptaan Allah dan ketentuan Allah. Itu perbuatan manusia. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Kita ini ciptaan Allah, perbuatan kita juga ciptaan Allah. Karena perbuatan kita ciptaan Allah, maka hasilnya yang menentukan juga Allah. Karenanya di dalam Al-Quran ditanya, afara'aitum ma tumnun, tahukah kamu air mani yang kamu pancarkan pada istrimu? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, apakah air mani itu kamu yang menciptakan atau Allah yang menciptakan? Jelas yang menciptakan adalah Allah. Anak kita ini bukan kemauan kita. Kita ini bukan kemauan orang tua. Mungkin pikiran orang tua kita inginnya ganteng, cantik, ya tahu-tahu keluar kayak kita. Kita punya anak kan begitu kan. Mudah-mudahan yang keluar nanti ini ganteng, cantik, soleh. Ternyata ya setelah keluar ya begitu. Allah lagi yang menentukan. Ingin punya anak laki-laki, tahu-tahu yang keluar perempuan. Ada seorang ulama di Jember, anaknya 4, perempuan semua, kiai. Setiap ketemu saya bilang, saya ingin punya anak laki-laki. Ya buat lagi lah Pak Kiai, katanya. Saya ingin anak saya bisa melanjutkan saya nanti. Ini perempuan semua. Lama-lama hamil ke-5. Setelah lahir saya telepon, ya Pak Kiai, anaknya laki apa perempuan? Kata beliau, ayahnya laki-laki. Artinya perempuan lah laki. Ada orang ingin punya anak perempuan, laki-laki terus yang lahir.
Ada orang ingin punya anak, enggak punya anak. Ada orang enggak ingin punya anak terus. Enggak ingin, sudah merasa cukup. Ada kawan saya, ustadz juga, kawin, dia perjaka, istrinya gadis, bertahun-tahun gak ada anak. Karena gak punya anak, akhirnya cerai. Istrinya langsung menikah. Begitu menikah langsung hamil, punya anak. Suaminya juga langsung nikah, dapat gadis lagi. Bertahun-tahun gak punya anak, cerai lagi. Istrinya menikah langsung hamil. Untuk yang ketiga, suaminya dapat gadis lagi, baru hamil. Saya tanya, dulu yang dua itu kenapa gak hamil? Gak tahu Pak Kiai. Apa kamu gak salah jalan? Enggak, katanya, sama aja. Nah, ini artinya apa? Perbuatan kita adalah takdir Allah, hasilnya juga takdir dari Allah. Ini Ahlus Sunnah. Kalau Hizbut Tahrir beda. Menurut Hizbut Tahrir, perbuatan manusia yang disengaja bukan ciptaan Allah, bukan ketentuan Allah, tapi ciptaan dan ketentuan manusia. Ini mereka, ini bahaya ini. Orang punya faham seperti ini, kata para ulama, termasuk aliran sesat. Gak percaya pada takdir. Kira-kira 4 tahun yang lalu, 4 tahun ya, sebelum Hizbut Tahrir ini dibubarkan oleh Pak Wiranto, waktu itu Menko Polhukam. Tahun berapa dulu dibubarkan? 3 tahunan ya, kira-kira 3 tahun, 2017. Ada 4 ustadz Hizbut Tahrir datang ke rumah saya. Yang satunya alumni Timur Tengah, bahasa Arabnya bagus. Saya gak tahu kalau mereka Hizbut Tahrir. Bilangnya, Pak Kiai, kapan Pak Kiai ada di rumah? Kenapa? Kita ini mau silaturahmi. Akhirnya kita kasih tahu, insya Allah tanggal sekian saya di rumah. Akhirnya janjian, insya Allah Kiai tanggal sekian kita ke rumah. Setelah sampai di rumah saya, ternyata mereka tokoh-tokoh Hizbut Tahrir. Begitu duduk, lama-lama setelah kita kasih jamuan, juru bicara mereka bilang, Pak Kiai, apa? Minta tolong. Apa? Kiai kalau ceramah jangan beda-bedakan Hizbut Tahrir dengan Ahlus Sunnah. Mengapa? Karena Hizbut Tahrir dengan Ahlus Sunnah gak ada bedanya, sama saja. Saya bilang pada mereka, kalau memang Hizbut Tahrir dengan Ahlus Sunnah sama saja, kenapa kamu keluar dari Ahlus Sunnah lalu ikut Hizbut Tahrir? Katanya sama, kok keluar? Akhirnya mereka diem. Cara debat tuh kan cukup dibolak-balik kan. Katanya sama, tapi kok keluar? Nah, ya berarti beda kalau begitu. Buktinya kamu keluar. Mencoba sama, kamu gak keluar. Lalu kata mereka, apa bedanya Pak Kiai? Loh, kok tanya ke saya? Kan yang keluar kamu. Mestinya kamu yang menerangkan. Saya gak keluar. Enggak lah Pak Kiai, jangan begitulah. Yang beda menurut Pak Kiai apa? Ya menurut saya banyak. Di antaranya menurut kamu, kalau menurut Ahlus Sunnah, perbuatan manusia sengaja dan tidak sengaja adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Kalau menurut kamu, perbuatan manusia yang disengaja adalah ciptaan dan ketentuan manusia, bukan ciptaan dan ketentuan Allah. Beda kan? Lalu kata mereka, sebenarnya sama Pak Kiai. Loh, wong beda kok sebenarnya sama? Lah iya, lo kenapa kok sama? Karena menurut kami Hizbut Tahrir, kekuatan manusia untuk berbuat itu ciptaan Allah. Manusia ini punya kemampuan berbuat, kemampuannya itu dari Allah. Saya bilang pada mereka, justru ini perbedaan kedua Hizbut Tahrir dengan Ahlus Sunnah. Ini perbedaan kedua. Mengapa? Karena kata para ulama di dalam kitab-kitab tauhid, "Famay yaqul bit-tabai aw bil illah, fadzaka kufrun 'inda ahlil millah." Siapa yang mengatakan
bahwa sesuatu itu berpengaruh karena dirinya. Sesuatu itu punya reaksi karena dirinya. Misalnya ada orang sakit kepala, orang Dumai sakit kepala, biasanya obatnya apa? Bodrek. Lalu dia bilang, kamu kok sembuh sakit kepala? Ya karena bodrek ini, bukan karena Allah tapi karena bodrek. Maka orang ini adalah kafir. Ini bukan Hizbut Tahrir, nggak ada Hizbut Tahrir nggak begitu. Kemudian ini ateis, bukan orang yang beragama. Wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang mengatakan bahwa sesuatu itu berpengaruh karena kekuatan yang ada di situ, maka dia adalah ahli bid'ah. Dan itu kamu Hizbut Tahrir. Ada orang sakit kepala minum bodrek, sembuh. Lalu dia bilang, kok sembuh? Karena minum bodrek. Loh kok bisa bodrek? Di bodrek ini ada kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk menyembuhkan. Ini gak boleh, ini sesat. Mengapa? Apapun itu gak punya kekuatan. Api gak punya kekuatan membakar. Kalau membakar itu bersamaan dengan kehendak Allah. Pisau gak punya kekuatan memotong. Kalau terpotong karena pisau itu semata-mata bersama dengan kehendak Allah. Loh kok begitu? Banyak contohnya. Siapa? Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud dilemparkan ke kobaran api, tidak terbang karena Allah gak berkehendak. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata, hai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Dingin dan keselamatan. Akhirnya Nabi Ibrahim di dalam api tenang, sejuk kayak begini, kayak ada asinya. Lalu wasalaman, keselamatan. Mengapa keselamatan? Kata para ulama, seandainya Nabi Ibrahim ini, seandainya Allah tidak berfirman keselamatan, Nabi Ibrahim nanti akan celaka karena kedinginan. Terlalu dingin. Ini api. Contohnya lagi pisau. Pisau ini nggak punya kekuatan memotong. Buktinya siapa? Contohnya adalah kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail disembelih, pisaunya mental. Mengapa? Allah tidak berkehendak. Karenanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya obat tidak punya kekuatan menyembuh. Kalaupun sembuh itu semata-mata bersamaan dengan kehendak Allah. Buktinya apa? Orang yang berobat juga banyak yang tak sembuh. Bahkan dokternya juga mati dokternya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini contoh ya. Hizbut Tahrir ini juga tidak percaya kepada azab kubur. Hizbut Tahrir juga tidak beriman kepada Imam Mahdi. Ini secara akidah ya. Kalau secara fikih, Hizbut Tahrir ini juga macam-macam. Hizbut Tahrir ini membolehkan bersalaman laki perempuan. Boleh. Boleh Hizbut Tahrir. Ini berbeda dengan mayoritas ulama. Gak boleh begitu. Gak boleh. Ini diantara, bahkan Hizbut Tahrir ini pernah mengeluarkan fatwa boleh berciuman asalkan niatnya tidak berzina, cuma sekedar ciuman aja. Kalau niatnya zina gak boleh. Ini bahaya ini. Karena orang ini kalau sudah bersentuhan pasti ingin lebih dari itu. Ya mungkin awalnya agak ingin berzina, tapi kalau sudah begitu kan nanti keinginan datang sendiri itu. Ini pernah dikeluarkan. Ini faham-faham yang tidak benar. Karenanya apa? Kelompok-kelompok yang merongrong pemerintah itu hati-hati. Biasanya memang faham yang tidak benar. Dulu orang-orang Khawarij itu asalnya Ahlus Sunnah.
Mula-mula mereka memberontak kepada Sayyidina Utsman bin Affan sampai Sayyidina Utsman dibunuh oleh mereka. Lalu mereka berperang bersama Sayyidina Ali. Tidak puas, keluar dari kelompoknya Sayyidina Ali, bikin kelompok sendiri. Setelah bikin kelompok sendiri, akhirnya apa? Mereka punya akidah mengkafirkan umat Islam di luar golongannya. Itu Khawarij. Asalnya apa? Asalnya melakukan rongrongan melawan pemerintahan yang sah. Kemudian terbentuk pikiran-pikiran yang menyimpang dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari sini penting kita ini berbuat baik dan bermaksud baik kepada pemimpin. Pemimpin itu artinya pemerintah. Mengapa? Ya sudahlah, kita terima, itu takdir. Nanti kalau pilihan kita pilih lagi yang bagus kalau ada. Dan sekarang ini kan menang semua kan? Ya. Pilihan kemarin menang semua. Satunya jadi presiden, satunya jadi menteri. Dan walaupun jadi menteri malah lebih sering kunjungan ke luar negeri. Dan setiap ke luar negeri yang menyambut presidennya, menteri rasa presiden. Artinya apa? Rakyat semuanya hajatnya terkabul semua. Orang-orang bingung, ya apa yang dipilih kok jadi menteri? Iya, gimana Kiai? Ya, makanya nggak perlu bingung-bingung. Pilihan nggak perlu diributkan. Nanti ya pilih lagi lah. Siapa yang kira-kira bagus? Nah ini artinya apa? Berbuat baik kepada pemimpin.